Datang roh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarengan itu. Begitu masuk jasad ke liang kubur, roh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya. Dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dia SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh dua malaikat yang kasar lagi keras. Lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia jawab, "Rabbi Allah." Rabbku Allah. Ditanya lagi, "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Maka dia menjawab, "Dini Islam." Dijawab, "Dini Islam, agamaku adalah Islam." Kemudian ditanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Ditanya lagi, "Siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian?" Dia menjawab, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian lebih lanjut keduanya bertanya, "Apa amalmu?" Dia menjawab, "Aku telah membaca kitab Allah. Aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya." Malaikat itu pun menggertak. Ini dua malaikat yang bertanya, dua malaikat Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nama dua malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya." Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim. Maka dia pun menjawab, "Allah Rabbku. Islam agamaku." Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab orang mukmin ini. Maka dia menjawab, "Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad SAW nabiku." Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, "Hambaku benar, hamparkan permadani dari surga untuknya. Pakaikan pakaian dari surga kepadanya, serta bukakanlah pintu surga. Serta bukanlah pintu untuknya menuju surga." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga, dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya." Dia juga menceritakan, dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Artinya di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, "Sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia." Artinya, sampaikan berita gembira ini akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, "Mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan." Maka si mayit yang mukmin berkata, "Siapakah engkau?" "Wajahmu lah wajah yang datang dengan membawa kebaikan." Maka orang itu menjawab, "Aku adalah amalmu. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat, cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan." Kemudian dikatakan, "Ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah, tetapi Allah menggantinya dengan yang ini." Artinya ditunjukkan di tempat itu surga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat di tempatmu neraka. Kalau engkau berbuat kebaikan, taat, di tempatmu di surga. Sudah ditunjukkan tuh. Sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan surga. Maka orang ini melihat surga. Ketika melihat surga, keindahan surga, si mayit ini berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Maka dikatakan kepadanya, "Tetaplah di tempatmu. Uskun, tetaplah di tempatmu." Ini nikmat ini tidak dapati dengan ruh dan jasadnya, kenikmatan. Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Ini tadi orang beriman. Kemudian Nabi lanjutkan, Rasul bersabda, "Sesungguhnya orang kafir." Dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, orang yang jahat. Apabila dia akan berpisah dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, maka akan turun dari langit malaikat yang kasar, lagi seram, dengan wajah yang berwarna hitam. Kalau tadi orang mukmin wajahnya putih, bidul wujuh. Kalau ini warnanya hitam. Artinya malaikat yang berwarna hitam, wajahnya dengan membawa kain bulu yang kasar, terbuat dari api. Mereka duduk dekat orang kafir ini atau orang yang jahat ini dalam jarak sejauh pandangan mata.
Kemudian malakul maut mendatanginya hingga duduk dekat kepalanya. Selanjutnya malaikat berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka ruh yang ada dalam jasadnya berpisah dengan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya. Sakitnya luar biasa. Dari bulu-bulu yang basah, bersama dengan itu maka terputus pula urat dan saraf-sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, dan ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka. Setelah itu malaikat maut mengambilnya. Dan ini waktu mengambil ini dipukul, ini mayat ini dipukul. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna al haqq ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Kalau engkau melihat orang-orang zalim dalam sakaratul maut, malaikat membuka tangan mereka mengatakan dengan keras, keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu, hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang hina. Dengan sebab kalian berkata sama Allah dengan tidak benar dan kalian sombong dari ayat Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dan ingatlah seandainya engkau melihat orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat itu. Jadi malaikat yang ada di sekitar itu memukul wajahnya, dipukul belakangnya, rasakan adab yang membakar buat kamu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffatul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana apabila diwafatkan mereka oleh malaikat, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang zalim dipukul oleh malaikat. Orang yang sekitarnya, keluarganya tidak dengar, tapi melihat. Artinya melihat kondisi si mayat itu dalam kondisi yang tidak baik, tersiksa dia. Dan itu orang-orang kafir itu ketika mati itu teriak-teriak, luar biasa teriak-teriaknya, sakit. Orang-orang yang jahat juga demikian, orang yang zalim demikian. Jadi dicabut dengan keras, dipukul oleh malaikat, dan orang sekitarnya enggak melihat malaikat memukul mereka, dengan keras dipukul. Kemudian dicabut oleh malaikat maut. Jadi nama yang benar malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Enggak ada malaikat Israel, itu enggak ada. Enggak ada, itu bukan dari hadis Nabi. Yang benar yaitu malakul maut, yang mencabut nyawa itu malakul maut. Kemudian setelah itu, setelah dicabut nyawanya, rohnya itu seperti cabutan tusukan daging yang banyak geriginya dari bulu-bulu yang basah. Terputus urat-uratnya dan sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya. Juga setiap malaikat yang di langit, ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan oleh mereka. Setelah itu malakul maut mengambilnya, dan jika sudah mengambilnya maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata pun, hingga mereka menempatkannya dalam kain yang kasar tersebut yang terbuat dari api. Darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati kumpulan malaikat, mungkin para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini. Hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya, tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf. Disebutkan la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak onta masuk ke lubang jarum? Enggak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir enggak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat. Demikian. Artinya mereka enggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Enggak mungkin onta masuk ke lubang jarum. Artinya mereka juga enggak mungkin untuk masuk ke dalam surga, enggak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah.
kepadanya aku akan mengembalikannya dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian ruhnya dilemparkan dari langit. Kalau yang mukmin dibawa oleh malaikat. Kalau ini dilemparkan dari langit. Dilemparkan sekali lemparan sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan barang siapa yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau SAW bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya lalu menundukkannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan demikian. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersudah langit, dia itu bohong. Oleh karena itu, hamparkanlah untuknya alas dari neraka. Hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya, sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu didatangi dalam sebuah riwayat disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui, melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, buta, tuli dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya, tetapkan baginya kebutaan, keturunan bisuan. Kemudian malaikat itu membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Ditanya lagi nggak bisa jawab, dipukul lagi dan terus seperti itu, disiksa dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Yang dikatakan adzabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi, pukulan hingga dia berteriak yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar jin dan manusia. Binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar, ontaknya itu teriak-teriak, artinya keras gitu suaranya ontak itu, mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud Talisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Daud dan yang lainnya. Imam Nasai juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan. Dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan juga dalam Tahdhibus Sunan. Jadi hadis ini sahih disahihkan juga oleh Syekh Albani. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini perjalanan kematian, sakaratul maut. Orang mukmin yang beriman yang taat kepada Allah dengan orang kafir dan orang yang jahat. Sekarang kemudian apa saja yang membuat orang itu diazab di kuburnya? Kita lihat di sini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk melihat tentang azab dan nikmat kubur. Halaman 307. Kita masih membahas poin yang ke-32. Kita baca sedikit tentang azab dan nikmat kubur. Ahlussunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' salafus saleh.
Hadis-hadis tentang adanya azab kubur adalah mutawatir. Kenapa dibahas tentang azab dan nikmat kubur? Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari, terutama aqlaniyun yang menggunakan akalnya seperti Mu'tazilah dan yang mengekornya, nggak percaya dia dengan azab kubur. Hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azab atau siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 101, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Menurut penjelasan Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah, bahwa yang maksud dengan nanti mereka akan kami siksa 2 kali itu azab di dunia dan azab kubur. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, itu dunia, sebelum azab yang besar di hari kiamat, di akhirat. Menurut pendapat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Mujahid dan Abu Ubaidah rahimahumullah, bahwa yang maksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah tentang adanya azab kubur. Arti Fir'aun itu diazab setiap pagi dan petang, terus nggak berhenti sampai hari kiamat nanti diazab. Sedangkan dalil dari Ahlussunnah adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marra Nabi SAW bihaitin min hitanil Madinati fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Faqala Nabi SAW yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabirin. Thumma qala bala kana luma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati. Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Lalu beliau SAW mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kubur. Lalu beliau bersabda SAW, keduanya sedang disiksa dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Salah seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari kencing, dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, mengadu domba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, dan ternyata yang dikubur ini disiksa di kuburnya. Nabi menyebutkan ini tentang 2 orang muslim, bukan orang kafir. Kalau yang tadi saya sebutkan orang kafir, orang yang mati jahiliyah. Kalau ini orang muslim yang dia diazab di kuburnya. Yang pertama, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing, nggak bersih dia. Ketika cebok istinja nggak bersih dia. Yang kedua, dia berjalan untuk mengadu domba, ngomong kepada A lain, kepada B lain supaya ribut. Namam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini hati-hati nih, mengadu domba. Karena orang mengadu domba antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara tangga dengan tangga. Bahkan yang parah lagi sekarang ini, antara ustadz dengan ustadz dia adu domba. Ini parah ini. Sudah ngaji tapi dia adu domba. Ini namam, kata Nabi, tidak masuk surga. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba itu. Dan ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur di setiap akhir tasyahud, sebelum salam, ketika salat yang wajib maupun yang salat sunat. Kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung pada Engkau dari kejahatan fitnah masiihid dajjal. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan tentang adanya azab kubur, dan masih banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan agar berlindung dari azab kubur. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan kajian seperti ini kita tambah ingat dengan kematian dan tambah berhati-hati. Dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, segera melakukan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan bertobat kepada Allah, dan mohon kepada Allah agar diberikan
sabat, ketetapan, dan juga diberikan oleh Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Itu yang kita minta kepada Allah Taala, agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kita, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada juga orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh, yang kemudian setelah itu dia berbuat kejelekan, berbuat maksiat, atau berbuat kekufuran, yang dengannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Waliyatubillah. Hati-hati, ada orang yang dia beramal soleh terus lama dia beramal soleh, tapi menjelang akhir hayatnya dia berbuat dosa dan maksiat sampai dia meninggal, yang dengan itu dia masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang yang dia berbuat kejahatan di akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah, dia taubat. Atau ada juga orang-orang kafir yang kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam dan baik Islamnya sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu. Dan Nabi sebutkan, dan nanti ada pembahasannya tentang masalah itu. Ketika kita berbicara tentang ancaman dan juga tentang janji Allah, wa'id dan wa'ad ada di buku ini, di syarah akidah ini. Makanya kita seorang mukmin wajib berhati-hati. Dia tidak boleh merasa aman dengan azab Allah. Enggak boleh merasa aman dengan dosa-dosa yang sekian baik yang dilakukan. Enggak boleh merasa aman. Karena azab Allah datang dengan tiba-tiba. Kematian datang dengan tiba-tiba. Tetap dia takut dengan dosanya, takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat yang dilakukan, takut dengan perjalanan dia yang buruk, takut dibuka oleh Allah dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang itu dia harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah atas dosanya. Bukan bangga dengan dosanya. Bukan cerita tentang masa lalunya, enggak boleh. Ini perhatikan nih. Orang yang taubat, apakah dia pendeta, apakah dia Nasrani, apakah dia pemusik, atau yang lainnya, pelawak atau yang lainnya. Ketika dia taubat, nggak boleh cerita dia tentang masa lalunya. Tutup. Dulu para ulama salaf takut kalau disebutkan masa lalu, takut. Kalau sekarang bangga. Bahkan di videoin perbuatan cerita dia tentang masa lalu. Nggak boleh. Ini Allah sudah tutup, jangan ceritakan kepada orang. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Begitu juga kita jangan berbangga dengan amal soleh kita. Karena kita nggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak oleh Allah Taala. Ini minal muhlikat. Banyak orang berbangga dengan amal solehnya, dengan sholatnya 5 waktu, sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam dia membangun masjid, dengan segala macam dicerita. Hati-hati. Karena bisa jadi amal itu tidak diterima oleh Allah Taala. Hati-hati itu. Orang mukmin harus terus merasa takut dengan adab Allah. Juga takut amalnya nggak terima dan dia mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Itu perhatikan tuh. Orang beriman seperti itu, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Di ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah. Artinya orang-orang yang memberikan, bersedekah, dia infak, apa yang diberikan oleh Allah. Dan hatinya takut. Dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang dia minum khamr, dia mencuri, dia berzina, dia takut kepada Allah. La ya bintas Siddiq. Enggak. Aisyah. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia takut nggak diterima amalnya oleh Allah. Takut. Jadi kita jangan meyakini pasti amal kita terima, sholat kita terima, puasa kita diterima. Jangan begitu. Jangan bangga kita. Kita terus minta kepada Allah Taala agar amal kita terima, supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anda perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini membangun Ka'bah. Jelas perintah Allah dan ikhlas. Allah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Setelah selesai membangun Ka'bah, tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Karena Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ingat tuh, seorang mukmin terus apabila melakukan amal soleh, dia minta kepada Allah agar terima. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, segera bertaubat. Taubat, perhatikan taubat semuanya. Saya dan antum sama, segera bertaubat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas. Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Bertaubatlah wahai orang beriman semuanya, taubat kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses. Taubat. Jadi segera itu taubat kepada Allah. Ketika berbuat dosa, segera taubat kepada Allah. Perhatikan tuh, bahwa taubat tidak diterima oleh Allah ketika ruh berada di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Nabi bersabda SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan enggak diterima. Jadi sebelum datang ajal, segera taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.